innal insana lafi khusr. Sesungguhnya seluruh manusia, kita semua senantiasa di dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kecuali yang pertama syaratnya, yaitu orang yang beriman dan diiringi dengan amal-amal soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman tanfa'una. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat fardu maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kami hormati serta kami muliakan segenap pengurus Masjid Nurul Islam, yang kami muliakan para imam masjid, para alim ulama, para tokoh masyarakat, ketua RW, ketua RT, bapak-bapak, ibu-ibu, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. InsyaAllah kita semua dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana atas berkat limpahan rahmatnya jualah sehingga pada malam yang berbahagia ini kita dapat berkumpul, bertemu, serta dapat melakukan segala bentuk aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama pada kesempatan ini kita masih mampu melaksanakan sholat fardu maghrib. Selanjutnya sholawat dan salam marilah kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sedikitnya ada dua alasan kenapa kita mesti memulai setiap majelis kita, setiap halaqah keilmuan kita dengan senantiasa mengucapkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga yaitu senantiasa berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama alasannya yaitu kullu mri'in dzibalin, setiap amal perbuatan yang baik lam yubda fihi bilhamdalah, apabila
tidak dimulai dengan pujian kepada Allah, kalimat-kalimat alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, fahuwa aqta, maka dia akan terputus. Jadi setiap kita memulai kebaikan, di samping kita memulainya dengan basmalah, kita juga memulai dengan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu alasan yang pertama. Yang kedua, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumin, berkumpul satu kelompok jamaah majlis taklim dan lain sebagainya, tsumma tafarraqu, kemudian mereka berpisah, kemudian mereka selesai melakukan halaqah keilmuan tersebut, illa an ghairi dzikrillah, tanpa mengingat, tanpa memuji Allah Subhanahu wa taala, wa shalla 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga tanpa berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa qamu an tanjifah, kecuali majlis tersebut akan meninggalkan bau bangkai yang sangat busuk. Oleh sebab itu, kenapa kita memang ini bukan hanya sekedar rutinitas ketika kita mulai halaqah keilmuan kemudian kita memuji Allah, berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi karena alasan-alasan tersebutlah sehingga kita memulainya dengan senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Terlebih ketika kita mampu senantiasa mendawamkan kalimat puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat alhamdulillah ini, selain agar kita, majlis kita senantiasa sampai pahalanya dan dicatatkan sebagai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, juga sebagai zikir yang memiliki timbangan yang sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani fil lisan wa thaqilatani fil mizan. Ada dua kalimat yang sangat ringan untuk diucapkan di lisan kita, di bibir kita, wa thaqilatani fil mizan, tetapi memiliki timbangan yang begitu berat di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu subhanallah walhamdulillah, yaitu kalimat-kalimat puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan kalimat mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat bersilaturahim. Kami semalam dapat telepon dari pengurus, diminta untuk menggantikan salah seorang ustadz kita, yaitu Ustadz Wandi, ya Pak ya. Nah, sebenarnya saya agak berat menggantikan Ustadz Wandi ini, karena beliau kan ujungnya LCMA nih, sementara saya SSY, jauh sekali levelnya. Tapi karena niatnya ingin bersilaturahmi, niatnya ingin saling kenal mengenal, supaya menjadikan kita tidak termasuk hamba-hamba yang merugi. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, kita semua ini selaku manusia di dalam kerugian. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya seluruh manusia, kita semua senantiasa di dalam kerugian. Illalladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali yang pertama syaratnya, yaitu orang yang beriman dan diiringi dengan amal-amal soleh. Insyaallah kita sudah beriman, insyaallah kita juga telah mengiringi keimanan kita dengan berbuat amal-amal soleh. Tetapi selanjutnya, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, yaitu kita saling mengingatkan di dalam kebaikan, saling mengingatkan di dalam kesabaran. Karena ini adalah salah satu syarat agar kita tidak menjadi hamba yang merugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini kita akan mengulang kaji, mengingat-ingat kembali. Saya yakin
yakin bapak yang hadir di sini, ibu-ibu yang hadir di sini pasti sudah sering melakukan atau mempunyai amalan-amalan rutin, zikir-zikir rutin yang setiap hari diucapkan, yang setiap hari diamalkan. Namun pada kesempatan kali ini bersama-sama kita mengulang kaji, ada beberapa amalan dari hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kalau kita amalkan perbuatan tersebut, zikir-zikir tersebut akan menghapuskan dan menggugurkan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya kehidupan kita di muka bumi ini pasti setiap kita menginginkan kehidupan yang senantiasa bahagia, senantiasa memiliki kesenangan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kadang-kadang banyak sebagian kita yang berpikir bahwasanya memiliki jabatan yang tinggi, kemudian memiliki harta yang banyak, memiliki uang dan lain sebagainya, di situ kebahagiaan. Padahal bisa jadi orang yang kita pikirkan memiliki harta banyak, jabatan tinggi, popularitas dan lain sebagainya, justru setiap hari mereka di dalam tekanan kehidupan yang mungkin kita tidak pernah tahu. Oleh sebab itu, agar kita senantiasa memperoleh kebahagiaan ini, Allah Subhanahu wa taala sudah jelas juga menyampaikan di dalam Al-Qur'an, man 'amila shalihan, barang siapa yang senantiasa beramal soleh, min dzakarin wa untha, baik dia laki-laki maupun perempuan, syaratnya apa? Fahuwa mu'min, yaitu mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, walanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kehidupan yang bahagia kepada orang tersebut. Nah, salah satu amal soleh yang mesti kita lakukan adalah agar kita memperoleh kebahagiaan dalam kehidupan ini, yaitu kita senantiasa mengamalkan berbagai macam zikir dan juga zikir kalimat-kalimat thayyibah di dalam kehidupan kita sesuai dengan tuntunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi ada beberapa hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara spesifik menyampaikan bahwasanya ketika kita melakukan atau mengamalkan zikir-zikir tersebut, maka kita akan memperoleh beberapa fadilah, salah satunya digugurkannya dosa-dosa kita. Karena sebagai manusia biasa pasti setiap kita mempunyai kesalahan, pasti setiap kita mempunyai kealpaan yang mungkin kadang-kadang tidak terasa kita lakukan. Nah, oleh sebab itu kita ingin meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari setiap kekhilafan yang pernah kita lakukan. Karena tidak ada dosa yang kecil kalau dilakukan terus-menerus. Begitu juga sebaliknya, tidak ada dosa yang besar ketika kita mampu senantiasa bertaubat, beristighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kata Allah Subhanahu wa taala menyampaikan juga bahwasanya ketika kita memiliki dosa, memiliki kesalahan, kita memang dianjurkan untuk bertaubat, beristighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping hal itu juga kita mesti juga mengamalkan, mendawamkan, melazimkan berbagai macam zikir yang sudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan atau sampaikan melalui hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya kadang-kadang ada orang yang tidak ingin melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada berbagai alasan. Yang pertama mungkin karena memang kelalaian pribadi mereka,
Tetapi yang kedua, ada juga orang yang tidak mau taubat karena dia merasa sudah terlalu banyak dosa yang ia lakukan, sehingga dia merasa seolah-olah sangat jauh sekali ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia dari bangun tidurnya sampai tidur lagi tidak pernah mengingat Allah, selalu melakukan maksiat, selalu melakukan kesalahan-kesalahan, selalu melanggar apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, sehingga ia berpikir tidak ada ampunan bagi dia. Nah, sehingga dia tidak mau melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal sudah jelas Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, yang telah menzalimi dirinya sendiri, la taqnatu min rahmatillah, janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala membahasakan orang yang selalu bermaksiat itu dengan orang-orang yang melampaui batas. Di lain ayat Allah mengatakan juga dengan orang yang senantiasa menzalimi dirinya sendiri. La taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. La taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa. Di sini sudah jelas Allah menyampaikan jangan berputus asa. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Innahu huwal ghafurur rahim, karena sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bapak Ibu ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis qudsi juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan. Bapak Ibu tahu dengan istilah hadis qudsi, Jadi hadis itu ada yang memang hadis dari Rasulullah, ada yang juga dikategorikan dengan hadis qudsi. Hadis qudsi ini secara makna dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi secara lafal itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun hadis qudsi ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapatkan melalui dua cara. Yang pertama ada melalui ilham dan juga melalui mimpi. Berbeda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, firman Allah itu disampaikan melalui malaikat Jibril. Nah, kemudian ketika kita membaca ayat suci Al-Quran, kita juga mendapatkan fadilah dari bacaan ayat suci Al-Quran tersebut. Namun beda halnya dengan hadis qudsi. Hadis qudsi ini juga firman Allah, tetapi disampaikan melalui mimpi dan juga ilham kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada salah satu hadis qudsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah tabaraka wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Bani Adam, wahai keturunan Bani Adam, manusia semua, innaka ma da'autani, selama engkau meminta dan berdoa kepadaku, wa rajautani, dan berharap hanya kepadaku, ghafartu laka ala ma kana fika wa la ubali, aku akan mengampunimu dan aku tak pernah pedulikan apapun yang sudah pernah engkau lakukan. Selama engkau meminta kepadaku, kata Allah, selama engkau berharap kepadaku, hanya berharap kepadaku, ghafartu laka, maka aku akan ampuni engkau. Nah, kadang-kadang permasalahannya kalau meminta dan juga berdoa, rasa-rasanya pasti kita semua meminta dan berdoa hanya kepada Allah.
Tetapi yang kadang-kadang sedikit terasa sulit itu warajautani, hanya berharap kepada Allah. Kadang-kadang tidak terasa dari lisan kita, mungkin kita mengatakan aku hanya berharap kepadamu ya Allah, tak ada lagi harapan selain kepada Engkau. Tetapi kadang-kadang Bapak Ibu Ayah Bunda yang dirahmati Allah, praktik dalam kehidupan sehari-harinya kadang-kadang berbeda. Tak sengaja kadang-kadang kita ternyata berharap kepada atasan kita. Kadang-kadang mungkin tidak terasa juga kita berharap kepada bos kita, manajer kita, dan lain sebagainya, atau kepada manusia-manusia makhluk lainnya. Nah, ketika kita mampu hanya meminta kepada Allah, hanya berharap, satu-satunya harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, janji Allah, ghafartu laka, maka aku akan mengampunimu, ala makana fika, aku tak peduli betapapun dosa yang engkau perbuat. Kemudian lanjutan hadis, ya Bani Adam, wahai anak Adam, lau balaghat dhunubuka ananas samai, andaikan dosa-dosamu itu setinggi langit, thumma astaghfartani, kemudian engkau beristighfar kepadaku, ghafartu laka, maka aku akan ampuni dosa-dosamu, wala ubali, dan aku tak akan lihat apa yang sudah engkau lakukan. Ya Bani Adam, wahai anak-anak Adam, innaka, seandainya engkau datang kepadaku dengan jumlah dosa yang begitu besar, ananas sama, setinggi langit. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seberapa dosa besar yang sudah kita lakukan andaikan dosa itu setinggi langit. Seberapa banyak dosa yang sudah kita lakukan andaikan dosa kita itu seluas bumi. Maka ketika kita summastaghfartani, ketika kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ghafartu laka, maka aku akan ampuni engkau. Nah, dari ayat yang sudah Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, kemudian dari hadis qudsi yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah sabdakan, betapa besar janji Allah kepada kita semua, bahwa sebesar apapun dosa yang sudah pernah kita lakukan, itu maka jauh lebih besar ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang pada dasarnya Bapak Ibu Ayah Bunda yang dirahmati Allah, manusia yang terbaik bukanlah manusia yang tak punya salah, bukan manusia yang tak pernah melakukan dosa, tetapi manusia terbaik, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah yaitu kullu bani Adam khata'un, setiap manusia, setiap keturunan Nabi Adam alaihissalam semuanya mempunyai kesalahan. Wa khairul khata'ina at-tawwabun, yaitu sebaik-baik orang yang mempunyai kesalahan, yang pernah berbuat dosa, dia mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, amalan yang pertama yang mesti kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita adalah yaitu kita memperbanyak membaca istighfar itu sendiri. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristighfar, memohon ampun. Inni la astaghfirullahal azim wa atubu ilaih, kata baginda Rasulullah, sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan memohon ampun kepadanya fi kulli yaumin, dalam setiap hari, aktsar min sab'ina marrah, ya, yaitu lebih banyak daripada 70 kali. Dalam lain hadis dikatakan yaitu mi'ata marrah, sebanyak 100 kali.
Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi panutan di dalam kehidupan kita. Beliau orangnya sudah maksum yang Allah Subhanahu wa taala jamin ya tidak akan melakukan kesalahan dan dijamin juga masuk surga. Tetapi ketika memohon ampun, ketika beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala yang di dalam kesehariannya mencapai 100 kali. Nah, bagaimana dengan kita? Hari ini kita introspeksi diri kita. Makanya kami sampaikan dari awal pada ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sedikit mengulang-ulang, mengingat-ingat karena memang pada dasarnya kita ini kalau jarang mengulang kaji, kalau jarang diingat-ingatkan, kadang-kadang memang kita amalkan mungkin selama ini. Tetapi karena sudah lambat laun sudah mulai berkurang. Contohnya kalau bulan Ramadan, Masya Allah, semua iman orang naik. Semua masjid full, malam pertama 2, 3 sampai 10 sampai 15 full masjid. Semua orang berlomba-lomba di dalam kebaikan. Semua orang berlomba-lomba untuk mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memiliki pengetahuan bahwasanya di bulan suci Ramadan dilipat gandakan berbagai macam pahala dan lain sebagainya. Nah, bagaimana dengan di luar bulan Ramadan? Begitu juga di luar bulan Ramadan. Ya, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling sedikit umpamanya dalam satu hari satu malam itu sedikitnya 100 kali minimal sama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi caranya apa ibu yang dirahmati Allah, kalau umpama kita terasa berat beristighfar 100 kali satu hari, kita pakai cara lain aja, tidak mesti sekali mengucapkan, sekali duduk kita selesai 100. Umpamanya selesai sholat ya 10, sebelum sholat 10, jadi satu kali sholat 20 kali, dalam sehari bisa 100 kali. Karena memang amal ibadah yang terbaik itu yaitu meskipun jumlahnya sedikit tetapi senantiasa istiqomah, senantiasa kita lakukan, senantiasa kita dawamkan di dalam keseharian kita. Bapak Ibu ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari istighfar yang kita baca tersebut ya, ada istighfar yang memiliki keutamaan lebih baik yang kita kenal dengan Sayyidul istighfar ya. Jadi penghulu daripada istighfar. Kalau hari ada namanya Sayyidul Ayyam, ada namanya penghulu daripada hari yaitu Yaumul Jum'ah, itu hari Jumat. Sama dengan halnya Sayyidus Syuhur ya, ada penghulu daripada bulan yaitu bulan Ramadan. Ada Sayyidul Anbiya wal Mursalin ya, penghulu daripada nabi dan rasul. Nah, ini ada namanya Sayyidul Istighfar yang mesti kita hafalkan Bapak Ibu. Kalau umpama ada yang belum tahu, nanti bisa buka di Google. Nah, buka Google, klik Sayyidul Istighfar. Agak sedikit panjang memang, tetapi ketika kita mampu mengamalkannya dalam keseharian, maka kita akan mendapatkan fadilah yang luar biasa ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, memang panjang, tetapi fadilahnya apa? Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di dalam satu hadisnya, man qalaha fin nahari, barang siapa yang mengucapkan kalimat atau zikir Sayyidul Istighfar tersebut di siang hari, kemudian dia meyakini dengan apa yang dia ucapkan, kemudian fama wa mata, dan kemudian dia meninggal dunia, maka dia akan
dimasukkan atau dikategorikan sebagai penghuni surga. Jadi barang siapa yang mengucapkan sayyidul istighfar di siang hari, kemudian dia meninggal dunia pada hari tersebut, maka dia akan dikategorikan dan dimasukkan sebagai penghuni surga. Nah, begitu luar biasa keistimewaan yang diberikan kepada orang-orang yang mampu mengamalkan dan senantiasa menzikirkan sayyidul istighfar ini. Oleh sebab itu sayang kalau kita tidak amalkan, karena memiliki fadilah yang sangat luar biasa. Kita tidak ingin kita hanya bahagia di kehidupan dunia kita saja. Kita tentunya ingin kehidupan dunia kita bahagia, kehidupan akhirat kita juga memperoleh kebahagiaan dengan Allah ridha kepada kita, kemudian kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala melalui amalan sayyidul istighfar. Bapak Ibu ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lain juga menegaskan, man lazimal istighfar, barang siapa yang kemudian senantiasa melazimkan, mendawamkan, setiap hari merutinkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ja'alallahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan beri dia kemudahan dari setiap permasalahan yang ia hadapi. Ja'alallahu likulli dhiqin makhraja. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan setiap solusi dari permasalahan yang ia hadapi. Wa min kulli hammin faraja, dan Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan kemudahan dari setiap kesusahan yang ia hadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan ia rezeki dari tempat yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Ini ketika kita mampu mendawamkan, mampu melazimkan istighfar atau senantiasa kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu memohon kepada Allah agar kita diberikan rezeki. Mungkin hari ini tak banyak yang Allah berikan kepada kita tentang rezeki kita, tetapi itu kembali kepada diri kita. Kenapa kembali kepada diri kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Karena kita sendiri yang menyempitkan makna rezeki itu. Kadang-kadang kita tidak terasa itu berpikir rezeki yang Allah berikan kepada kita itu hanya berbentuk harta, berbentuk uang, berbentuk sesuatu yang menggembirakan kita. Padahal makna rezeki itu sendiri sangat luas. Ketika kita mampu menyadari bahwasanya rezeki itu sangat luas dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mampu menjadi pribadi yang senantiasa bersyukur. Senantiasa kita beristighfar kepada Allah, maka Allah akan berikan rezeki yang tidak disangka-sangka kepada kita. Bapak Ibu ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, apalagi yang mesti kita lakukan selain kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, agar dosa yang pernah kita lakukan, dosa yang pernah kita kerjakan, baik itu sengaja maupun tidak sengaja, Allah ampunkan dosa kita. Yaitu yang amalan kedua adalah kita mesti memperbanyak kalimat-kalimat thayyibah
yaitu sebagaimana yang disampaikan dalam salah satu hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yaumin mi'ata marrah, dalam setiap hari 100 kali. Ya, kalau tadi kita beristighfar 100 kali minimal, nah ini juga zikir kalimat thayyibah yang ini juga kita lakukan sebanyak 100 kali. Ya, kita selalu selesai sholat baca zikir tersebut. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yaumin mi'ata marrah, dalam satu hari satu malam kita ucapkan sebanyak 100 kali, maka Allah akan memberikan ganjaran pahala yang luar biasa. Keutamaan yang pertama yang kita peroleh adalah kanat lahu adla asyri riqabin, ya, yaitu kita seolah-olah mampu memerdekakan budak sebanyak 10 orang. Jadi memang hari ini tidak ada lagi kan perbudakan, tidak ada lagi, sudah dihapuskan. Lantas selesai pahala yang diperoleh? Tidak. Makanya syariat yang disampaikan oleh Rasulullah itu, ya, tidak terikat oleh zaman. Walaupun hari ini sudah tidak ada lagi sistem perbudakan, tetapi kita juga mampu mendapatkan pahala, ya, seperti orang yang membebaskan budak sebanyak 10 orang. Ya, kalau kita ingat kisahnya sahabat Bilal bin Rabah, Bapak Ibu, yang ketika dibebaskan oleh dibebaskan oleh sahabat Sayyidina Abu Bakar, berapa jumlah yang diberikan oleh majikannya sahabat dan berubah kepada Sayyidina Abu Bakar? Itu 9 ukais emas, ya. Itu lebih kurang sekitar 1 ukais emas itu sekitar 30 gram, gitu. 30 gram emas. Berarti kalau 9 itu sekitar 270 gram emas. Harga yang ditebus oleh sahabat Abu Bakar untuk membebaskan sahabat Bilal bin Rabah. Berarti kalau 270 gram emas itu berapa sekarang, Bapak Ibu? Itu satu budak. Ini ketika kita mengamalkan kalimat ini, rutin kita amalkan dalam setiap hari 100 kali, maka kita memperoleh pahala seperti membebaskan 9 orang budak. Berarti kalau anggap 1 juta 1 gram berarti 270 juta. Satu budak kali 9. Pokoknya banyak lah, Pak, ya. Tak terhitung. Rasanya berat untuk mengeluarkan uang segitu. Bukan berat, Ustaz, tak ada uangnya segitu. Nah, tetapi ketika kita mampu mengamalkan kalimat thayyibah ini, maka insya Allah Allah akan berikan pahala kita setara dengan kita membebaskan 9 orang budak. Tak sampai di situ, fadilah yang kedua juga, yaitu wa kutibat lahu mi'atu hasanah, ya, dan dicatatkan baginya seperti mendapatkan pahala sebanyak 100 pahala. Wa muhiyat mi'atu sayyi'ah, dan ketika kita mampu juga melazimkan kalimat ini, ya, wa muhiyat mi'atu sayyi'ah, maka akan dihapuskan 100 dosa-dosa kecil kita.
Ini dosa-dosa kecil ya. Karena ada dosa itu yang sifatnya dosa kepada Allah dan dia dikategorikan dosa kecil. Ada dosa kepada Allah dosa besar, ada dosa kecil. Itu yang dosa yang diampuni dengan amalan ini adalah dosa-dosa yang sifatnya kepada Allah dan dosa kecil. Tetapi ketika dosa yang sifatnya ada hak dari saudara kita, ada hak dari orang lain, nah maka ini tidak selesai dengan hanya mengamalkan membaca zikir-zikir kalimat thayyibah. Tentu harus diselesaikan kepada yang bersangkutan. Nah, kemudian fadilah selanjutnya yang juga diberikan kepada orang yang mampu melazimkan kalimat-kalimat thayyibah seperti ini adalah yaitu kutiba wa kanat lahu hirzam minasyaiton yaumahu hatta yumsi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hirzam minasyaiton, benteng terhadap syaitan. Jadi Allah jadikan pada diri kita itu benteng terhadap godaan syaitan yang selalu menggoda kita. Nah, inilah bedanya kita sama syaitan, Bapak Ibu. Kalau syaitan sudah atau iblis ketika melakukan kesalahan kemudian dia tak mau meminta ampun kepada Allah, tetapi justru menyampaikan proposal kepada Allah untuk menggoda manusia sampai kapanpun, sampai akhir. Tetapi beda dengan Nabi Adam, ketika sudah melakukan kesalahan kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan jalan taubat, maka mau bertaubat. Nah, ketika seseorang mampu melakukan hal tersebut, maka insya Allah dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah sedikit beberapa amalan yang sempat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Oh ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya. Apapun perbuatan kita, besar apapun amalan kita, dosa kita kan kita berikan. Betul. Nanti pada hari kiamat kan juga kita itu. Betul. Nah, pertanyaannya, apakah dalam istighfar itu dihapus atau sedikit dosa kita? Dihapus. Kita kan dicatat oleh kata. Ya. Apakah sedikit dosa kita buat dosa sedikit kan? Istighfar kita, apakah dihapus atau tidak? Itu mana? Masih. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa pertanyaannya. Saya tidak tahu apakah ada tiptek atau tidak malaikat. Jadi begini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi saya sampaikan dari awal, tidak ada dosa yang kecil kalau dia senantiasa dilakukan, dan begitu sebaliknya tidak ada dosa yang besar ketika kita mampu senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi akan dihapuskan seluruh dosa-dosa yang pernah kita lakukan ya. Bahkan ketika kita mampu beribadah di bulan suci Ramadan ya. Kita man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, barang siapa yang mampu kemudian beribadah dalam bulan suci Ramadan ya, kemudian akan diampuni segala dosanya seperti dia dilahirkan kembali oleh ibunya. Artinya apa? Dosa-dosa ini sudah dihapuskan semua ketika dia mampu betul-betul bertaubat. Nah, taubat ini juga apa? Ini juga ada syarat-syaratnya. Tidak melulu hanya bertaubat kemudian mengulangi laginya. Jadi ada kategori-kategori taubat yang itu betul-betul yang dikategorikan taubatan nasuha ya. Artinya yang di dalam sebuah kitab di dalam kitab Syairiyah itu disampaikan ada 3 syarat untuk bertobat itu. Yang pertama betul-betul menyesali, kemudian tidak akan mengulanginya lagi ya, mendatangkan keyakinan dalam diri kalau dia tidak mau lagi mengulangi dosa tersebut, kemudian menyesal
dan berjanji di dalam hati tidak akan melakukan dosa tersebut. Nah, kalau kita sudah kemudian benar-benar berazam, benar-benar bertekad dalam diri kita, ya, termasuk kata para ulama ada juga yang mensunnahkan ketika kita mau melaksanakan taubat itu untuk mandi taubat, tapi ini sifatnya sunnah. Kita mandi taubat, kemudian kita wudu, ya, dan kemudian kita melaksanakan sholat 2 rakaat, sholat sunat taubat. Nah, kemudian kita betul-betul menyesal, kita tidak berjanji tidak akan mengulanginya lagi, ya, maka insya Allah, dan tidak hanya berjanji tapi kita mengiringi perbuatan kita dengan kebaikan-kebaikan terus, berusaha menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Artinya yang tadinya mungkin kita tidak pernah berzikir, tidak pernah berbuat baik dan lain sebagainya, ketika kita sudah bertobat, nah kita lakukan kebaikan-kebaikan itu, maka insya Allah dosa-dosa yang sudah kita lakukan, ya, kecuali ketika kita syirik kepada Allah, nah itu nanti ada pembahasan lain yang kategori dosa besar itu. Jadi insya Allah selagi itu dosa-dosa kecil yang sifatnya sama Allah, kita beristighfar, bertaubat, insya Allah akan diampuni. Tetapi ketika kita dosa kita sama orang lain, kalau kita mau diampuni, tentu kita harus menyampaikan. Kalau umpama ada hak dari saudara kita yang sudah kita ambil, atau kita pernah menfitnah dan lain sebagainya, kita minta maaf, minta ridho. Nah, insya Allah baru akan diterima taubatnya. Mungkin itu Bapak, ya, mudah-mudahan dapat dipahami dan insya Allah dapat kita amalkan sehingga seperti ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi kita ini sebagai manusia menjelang kematian ini hanya berusaha untuk menjadi orang yang baik. Sampai hari ini mungkin kita belum menjadi pribadi yang baik, tapi kita selalu berusaha menjadi pribadi yang baik. Makanya kadang-kadang ada orang taubat, kemudian ada yang omongan-omongan di luar, ya, yang menyampaikan, dia itu kan banyak dosa, dia dan sebagainya. Memang kita ini hanya berusaha menjadi orang yang baik sampai nanti ketika maut menjemput kita. Nah, makanya ditanya, itulah nanti penilaian orang, apakah kita termasuk orang yang baik atau yang tidak baik. Bapak dan Ibu, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja Pak, ya. Atau ada lagi yang mau ditanyakan? Insyaallah, ya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar tentu datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah pasti dari diri kami pribadi. Terakhir, marilah bersama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.